Nah akhirnya tanggapan mereka tentang ide Rere gimana? Sebenarnya tanggapan mereka tuh lebih fokus ke ini sih, ke target market Gen Z-nya. Jadi mereka lebih tertarik ke ide-ide saya yang lebih fokus ke Gen Z kayak gitu. Karena mereka emang fokusnya untuk ingin menarik Gen Z banget kayak gitu. Jadi pada saat di debat kita tuh ada sebenarnya pas lomba debatnya kita ada kesempatan untuk ngobrak-ngabrik lagi proposal kita gitu. Jadi nggak harus selamanya yang awal kita awal propose tuh harus kita bawa terus. Jadi pada saat sudah dibentuk tim, kita itu lebih fokus gimana memperluas si Gen Z ini. Jadinya yang kita propose pada saat itu kalau mau bener-bener menggait banyak orang yaitu gabung ke festival atau enggak ke konser kayak gitu. Karena itu bener-bener pusatnya orang-orang. Jadi pada saat itu yang kita propose itu adalah Jakarta Fair. Karena Jakarta Fair itu salah satu acara yang istilahnya jumlah partisipannya itu pasti ada tiap tahunnya dan itu banyak Gen Z-nya juga di situ kan. Iya, dan Jakarta Fair itu kan bukan acara yang sehari 2 hari ya. Jadinya itu benar-benar bisa jadi kesempatan besar kalau misalnya KB Bukopin bisa menggait Jakarta Fair. Jadi pada saat itu propose di mana tenan-tenan itu harus pakai si KB Bukopin ini dengan pakai gelang kayak gitu. Jadi sistem bayarnya itu pakai gelang Bu. Ketika orang di Jakarta Fair tuh udah nggak harus kayak istilahnya kayak top up kayak ngantri di boothnya. Jadi mereka bisa top up dari aplikasi digital KB Bukopinnya ke gelang mereka. Jadi gitu. mereka bayarnya cukup menunjukkan gelangnya gitu. Iya betul. Dan si tenannya tuh Iya, jadi tinggal scan doang. Langsung gitu. ke auto ini ya, dipotong iya, gitu. Betul. Oh oke. Karena berdasarkan research dari saya sama teman-teman kelompok saya tuh di Jakarta Fair tuh problemnya ketika mau cashless itu tuh kayak gak ada sinyal, gitu baterai habis. Betul, jadi itu supaya yang saya alami. Jadi supaya experience mereka di festival tersebut tuh lebih enak gitu dengan pakai gelang. Jadi mereka tinggal top up aja dari rumah atau pas di tempat gitu. Jadi kayak sekali top up di gelang. Terus nanti kita juga ada kayak plan 3 tahun sampai 5 tahun ke depan di mana kita juga memperluas branch yang bisa pakai gelang tersebut gitu. Nah, gelangnya dapatnya dari kita yang propose gitu, kita yang buat dari si KB Bukopinnya ini. Oh, berarti misalkan kita nabung gitu ya dapat gelang. Iya, kayak gitu. Okay. Jadi istilahnya mengganti kartu ATM jadi gelang kayak gitu. Oke. Nah, terus Regina sampaikan waktu sampai di Korea. Iya, Regina berberapa kelompok di situ? Jadi kita sekelompok itu 4 orang. Sama siapa aja di situ? Pertama itu ini teman-temannya dari beda-beda kampus. Jadi yang pertama itu ada Jennifer Lawrence, dia dari Katolik Parahyangan, HI. Terus ada Maria, dia dari Untar Tarumanegara. Jurusan psikologi. Kalimantan ya? Bukan Bu, yang di Jakarta. Oh yang di Jakarta. Tarumanegara. Iya pernah baca. Terus sama terakhir itu teman saya namanya Selin, dia dari kampus di Manado, saya lupa nama kampusnya apa. Tapi yang dari UNJ cuman Regina. Iya. Dan sebenarnya mereka tuh punya ide masing-masing, tapi saling menyodorkan ide, terus kita mau pakai ide yang mana? Iya, jadi kita adjust gitulah, saling adjust ide kayak gitu. Oh oke. Nah akhirnya setelah Regina menyampaikan ide tersebut, jadi kita nyampainya tuh dalam sistem debat. Gitu. Debat? Jadi kita tuh nyampainya tuh nggak kayak kita present individu satu-satu. Atau kelompok? Itu langsung kelompok, jadi kelompok langsung debat kayak gitu. Bentar. Maksudnya tuh antar kelompok atau antar individu? Antar kelompok langsung debatnya. Antar kelompok. Oke. Berarti 4 lawan 4 gitu? Iya. Jadi nanti kita kayak saling lawan, saling memvalidasi ide. Terus nanti ya yang paling bisa mempertahankan ide tersebut ya yang juara. Oke. Berarti jadi isinya tuh orang Indonesia semua ya? Iya, isinya orang Indonesia semua. Oke, yang dikirim ke Korea itu. Iya. Nah akhirnya Rere mendapatkan apa? Juaranya. Pulang juara 3 kebetulan. Oke, luar biasa sekali juara 3 guys ya. Jadi juara 1 dan 2-nya dapat dari mana tuh? Dari Indonesia juga. Indonesia juga ya. Nah, jadi sebenarnya ide itu akan datang ketika kita misalkan dihantam dengan kok gini, ada tambahan, ada masukan. Jadi akhirnya kan kita terbuka lagi ya untuk berpikir sebenarnya yang lebih cocok itu ide ini loh, gitu ya. Nah, jadi teman-teman apalagi Regina ini
muncul untuk membawa ide tersebut karena salah satunya latar belakang Regina dari mahasiswi bisnis Iya digital, benar, itu betul. benar sih. Iya, betul. Benar benar. Oh, oke. Nah, jadi karena ada pelajaran di situ Iya, ya. Ya, benar. oke. Nah, jadi Multifans ini sebenarnya kalau misalkan kita jadi Regina atau misalkan teman-teman yang baca ini harusnya bisa mengambil manfaat yang lebih banyak ya, karena banyak sekali ide-ide ataupun gagasan yang bisa kalian sampaikan sebagai mahasiswa gitu. Nah, oke Re. Terus ini ada satu lagi nih yang pengen saya tanya karena Regina ini ada beberapa teman-teman yang eh, apa ya di partisipasi internasional. Salah satunya itu ada APEC Learning Community Builders. dan ASEAN Youth Youth Summit. Summit. Nah. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Re kalau yang APEC Learning itu gimana Re? Oke, jadi sebenarnya APEC Learning itu bisa dibilang lomba pertama saya sih Bu sebagai Oh, oke. mahasiswa. Jadi waktu itu bulan 2022 bulan Mei. Jadi waktu itu dari kampus itu minta perwakilan 1 orang untuk gabung ke organisasi dari APEC, yaitu namanya Oke. ALCOPU. Jadi APEC Learning Community Builders gitu. Jadi isinya mahasiswa dari negara-negara APEC kayak gitu. Kita bikin seminar edukasi. Waktu itu kita propose-nya tentang peace, kedamaian kayak gitu. Jadi di mana kita present peace ke target kita waktu itu adalah anak-anak SD. Jadi kita ngejelasin gimana peace itu seharusnya di antar negara APEC kayak gitu. Oke. Nah, itu mungkin bisa jadi latar belakang karena sekarang banyak bullying ya. Iya, Oke, jadi jadi peace as in bullying juga dan peace as in jaga apa ya, cara merespek negara lain kayak gitu. itu anak-anak SD sudah Jadi kita kayak belajar gimana apa ya istilahnya memudahkan kata-kata kita menjelaskan isu-isu rumit gitu ke anak-anak SD kayak gitu. betul. Jadi waktu itu, tapi pada saat itu karena masih COVID, maksudnya belum regulasinya belum sebebas Iya, sekarang, jadinya seminarnya itu dalam bentuk online. Jadi anak-anak SD itu join secara online. Oke. Nah, itu sangat menarik juga ya teman-teman karena sebenarnya Regina ini di di pelajaran atau di kuliah juga itu IP-nya juga bagus ya. Biasa aja sih. Ya, saya tahu. Jadi Regina ini adalah mahasiswa saya ya. Nah, jadi mengimbangi hal tersebut gimana, Ri? Sebenarnya bingung juga sih karena sebenarnya kayak kegiatan-kegiatan saya itu antara lomba sama kuliah tuh kayak berkaitan gitu loh Bu. Maksudnya kayak ilmu yang dipakai di kuliah tuh bisa dipakai buat lomba gitu. Nah, Jadi nggak ini. terlalu yang menyeimbangi. Mungkin kalau misalnya kayak teman-teman saya yang beda jurusan, kayak misalnya mereka jurusannya teknik tapi lombanya kayak business case. Nah, mungkin itu mereka agak struggle tuh untuk betul. bandingin. Tapi karena saya kayak sekali dayung 2 pulau terlampaui, jadinya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Jadi kayak biasanya kalau saya habis belajar terus kayak kayaknya bisa nih ada ide ini kayak gitu. Iya, bisa Jadi diaplikasikan ke ide ini nih iya, gitu kayak ya. gitu. Nah, jadi Multifans itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan gitu kan. Jadi seperti yang narasumber kita sebelumnya, itu tuh ide-ide itu bisa datang dari mata kuliah yang kita ikuti gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk ketika kalian mendapatkan ilham, bukan ilham juga sih, tapi ketika kalian mendengarkan atau mengikuti pelajaran tersebut, itu baiknya diresapi ya. Kemudian kira-kira ini bisa ide apa yang bisa muncul dari sini ya gitu. Nah, dan jujur ketika saya mendengarkan Regina itu saya akan terbuka gitu kan. Oh iya ya, ternyata luar biasa idenya, sangat fresh gitu ya dari seorang mahasiswi. Nah, oke Re. Jadi mungkin bisa Regina sampaikan tips mudah untuk mendapatkan ide ataupun menyeimbangkan antara kuliah dan perlombaan, apalagi yang khusus-khusus untuk mahasiswa yang ingin nasionalnya udah banyak nih lombanya mau terjun ke internasional gitu, gimana? Oke, mungkin kalau tipsnya lebih ini aja sih, maksudnya jangan menyepelekan mata kuliah tadi, benar, karena pas lomba itu walaupun kita ada ide yang bagus banget tapi kita nggak bisa jelasin secara teori, kayak misalnya sesimpel analisis gitu, kayak analisis SWOT atau analisis kayak PESTLE kayak gitu, itu kan sebenarnya diajarin ya di kuliah, tapi kalau misalnya kita nggak merhatiin banget pas lomba juga kayak bingung harusnya apa ya ngejelasinnya. Bahkan sebenarnya pas saya nyiapin lomba ada beberapa penyesalan juga, kayak coba pas matkul ini agak lebih niat gitu, agak lebih merhatiin banget, pasti bisa nih lebih
oke idenya kayak gitu. Jadi sebenarnya mata kuliah itu bakal jadi dasar kalian banget gitu loh untuk sesimpel research, terus bisa juga kayak kan ada kayak dosen praktisi gitu kan Bu, sama kita kuliah di Bisdik. Nah, itu dari situ bahkan sebenarnya bisa coba untuk validasi ide langsung gitu loh sama dosen praktisi sebelum dilombakan kayak gitu. Satu pulau gimana? Satu dayung 2 pulau terlampaui. Nah, ya jadi ide itu udah ada, misalkan bisa di-sharingkan ke dosen praktisi. Nah, jadi multi-finance perlu diingat bahwa itu adalah tips ide cemerlang yang bisa untuk kalian lombakan di kejuaraan-kejuaraan yang lebih besar lagi gitu. Oke, multi-finance mungkin kalian akan atau ada ide apa nih yang bisa Bu tolong undang mahasiswi FE yang ini dong gitu kan. Karena kita juga butuh saran dari kalian siapa lagi mahasiswa yang bisa kita undang dan untuk mendengarkan apa tips belajar mereka atau berprestasi mereka. Oke, terima kasih Regina karena sudah hadir dalam podcast kita hari ini. Terima kasih juga ya kepada Multifans yang sudah menonton. Semoga diskusi kita atau sharing-sharing kita ini bisa bermanfaat. Amin. Dan yang pasti cerita Regina ini akan menginspirasi yang menonton. Amin. Dan akan menjadi pahala yang Amin banget. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye Multifans.